teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Alimah. Saya mahasiswa keperawatan dari STIK SMK Harapan Palangkaraya tingkat 3B. Di sini saya akan membuat video interaksi tentang orang dengan gangguan jiwa halusinasi. Selamat menonton. Jadi, apa itu halusinasi? Halusinasi adalah semacam gangguan persepsi di mana orang tersebut bisa melihat, mendengar, atau bahkan merasakan sesuatu hal yang tidak ada atau tidak orang lain rasakan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya membuat video SPTK tentang pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Oke, pada SPTK sendiri terdapat 3 tahap. Yang pertama, fase praorientasi, yang kedua, fase kerja, dan yang ketiga, fase terminasi. Pada fase orientasi atau praorientasi itu terdapat perkenalan, jadi kita mengenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. Lalu pada praorientasi juga ada validasi perasaan. Contohnya seperti menanyakan keadaan pasien hari ini atau bagaimana harinya hari ini. Lalu di praorientasi atau orientasi juga ada penjelasan waktu, tempat, dan tujuan. Jadi kita harus menjelaskan apa tujuan kita untuk berinteraksi dengan pasien, berapa lama waktu yang akan kita gunakan, dan di mana kita akan melakukan interaksi tersebut. Yang kedua adalah fase kerja. Fase ini adalah fase di mana interaksi dengan pasien benar-benar dilakukan. Pada kasus saya sendiri, gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada pasien, seperti apa yang didengar, atau bagaimana bentuk halusinasi yang dirasakan pasien. Lalu yang kedua, saya mengajarkan pasien cara untuk menghilangkan halusinasi tersebut. Seperti halusinasi pendengaran ini, saya memberikan tips-tips kepada pasien agar halusinasi pendengaran ini tidak lagi muncul saat pasien sedang sendiri. Lalu yang ketiga atau fase yang terakhir merupakan fase terminasi. Pada fase terminasi sendiri terdapat beberapa tahap, seperti evaluasi. Kita harus mengevaluasi kembali keadaan pasien itu bagaimana. Seperti yang saya lakukan, saya memberikan tips-tips kepada pasien untuk mengurangi halusinasi yang dirasakan. Maka dari itu saya harus bertanya, Bapak, apakah Bapak mengerti apa yang saya sampaikan tadi? Bapak, apakah Bapak mengingat apa yang saya sampaikan? Apakah Bapak dapat mengulangi apa yang saya sampaikan tadi? Kita lihat respon pasien, apakah pasien bisa atau tidak. Jika bisa, berarti ada kemungkinan perkembangan dalam kondisi pasien. Lalu yang kedua, yaitu validasi perasaan pasien. Kita bertanya kepada pasien, Bapak setelah dilakukan konseling, bagaimana perasaannya, bagaimana keadaannya? Kita dengarkan apa yang pasien katakan. Lalu yang terakhir pada fase terminasi adalah kontrak. Kita akan membuat kontrak selanjutnya di mana kita akan mengulangi lagi konseling seperti yang dilakukan hari ini. Contohnya seperti Bapak, besok kita akan melakukan konseling lagi. Hari ini sudah selesai, besok kita akan konseling jam 7 pagi di ruangan ini. Begitu. Selamat sore, Bapak. Sore, Mbak. Bapak namanya siapa? Pak Sutresno. Pak Sutresno, oke. Perkenalkan, Bapak, nama saya Putri Alimah. Saya perawat di rumah sakit ini ya, Pak ya. Hari ini saya mau ajak Bapak ngobrol. Boleh nggak, Pak? Boleh, Mbak. Bapak hari ini perasaannya gimana? Sedih, seneng, campur aduk, Mbak. Oh, campur aduk, oke. Bapak masuk ke sini kemarin gara-gara apa, Pak? Lebih ke sering dengar suara. Oh, sering dengar suara. Sudah berapa lama di sini, Pak? Kurang lebih 5 bulanan. Oh, oke, 5 bulan. Bapak, di sini saya mau tanya-tanya dikit ya. Biasanya suaranya itu bilang apa, Pak? Biasanya bilang manusia tidak berguna, sama sering suka suruh saya bunuh diri. Kalau boleh tahu datangnya kapan, Pak? Hal suara-suara itu tuh, Pak? Setiap kali saya sendiri sama pas mau tidur. Oke, baik. Biasanya kalau halusinasinya tuh Bapak ngapain? Kadang saya suka tonjok-tonjok dinding, Mbak. Tonjok-tonjok dinding, Iya. oke. Perasaan Bapak pas halusinasinya datang itu gimana, Pak?
Campur aduk, oke baik. Berapa kali sehari tuh Pak datangnya? Sering, Mbak. Oke, sering. Bapak kalau misalnya suaranya datang tuh ada nggak sih kayak nyoba buat menghilangkan suaranya gitu? Saya sudah coba semua tapi nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil ya Pak ya? Iya. Oke, di sini saya mau mengajarkan beberapa teknik supaya kita bisa menghilangkan halusinasinya ya Pak, bukan menghilangkan yang benar-benar hilang, tapi perlahan-lahan kita kurangi halusinasinya. Bapak mau? Mau, Mbak. Oke. Oke, baik. Di sini ada 4 cara ya Pak ya untuk mengurangi halusinasi yang Bapak dengar. Jadi yang pertama itu dengan cara menghardik. Menghardik itu seperti ini Pak. Jadi 2 tangan Bapak itu menutupi telinga. Terus Bapak bilang, pergi, kamu suara palsu, saya nggak mau dengar gitu. Coba Bapak. Pergi kamu bukan suara asli, kamu suara palsu, saya nggak mau dengarkan. Oke, baik, hebat. Nah, yang kedua itu dengan cara mengajak orang lain ngobrol. Jadi misalnya nih, Bapak ini kan lagi sendirian, terus ada terdengar nih suara-suaranya. Terus Bapak bisa panggil perawat atau mungkin datangin temennya. Kan biasanya di sini banyak temennya kan Pak ya, satu bangsal. Nah, itu bisa kita ajak ngobrol temennya supaya kita nggak dengar suara itu lagi Pak. Terus yang ketiga itu kita bisa nanti kita bikin jadwal ya Pak ya untuk sehari-hari biar Bapak itu dapat hobi baru. Jadi kalau misalnya Bapak mendengar suara-suara tersebut, kita bisa misalnya menggambar atau menulis. Jadi biar Bapak teralihkan, jadi nggak halusinasi lagi. Terus yang keempat atau yang terakhir itu minum obat Pak. Jadi obat yang dari saya atau dari perawat-perawat lain itu diminum setiap hari Pak ya, nggak boleh nggak diminum. Soalnya nanti kalau nggak diminum, halusinasi Bapaknya akan semakin parah Pak, begitu Pak. Oke baik, konseling kita hari ini sudah selesai ya Pak ya? Iya, Mbak. Kalau boleh saya mau tanya nih, tadi Bapak ingat nggak tips yang saya ajarin buat menghilangkan halusinasinya gimana? Yang pertama ada menghardik, yang kedua ada mengajak bicara orang, yang ketiga ada meminum obat, yang keempat ada diberikan jadwal sama mbaknya nanti. Oke, hebat. Tepuk tangan, Pak. Iya, baik. Bapak udah bagus ya hari ini kita konselingnya. Nah, ini karena konselingnya sudah selesai, jadi akan kita lanjutkan besok ya Pak ya. Hari ini sudah selesai, jadi kita besok lanjutkan di sini lagi. Jam berapa Pak maunya? Terserah mbaknya aja. Oke, jam 3 berarti Pak ya? Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.